dalam berkomunitas itu bukan cuma cerita kalau Tuhan bilang komunitas hanya soal kamu dan saya, tetapi kamu, saya, dan Tuhan. Nah, ini yang jadi ciri dan rancangan Tuhan bicara tentang komunitas. Welcome di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Wah, gak kerasa banget udah bulan Mei aja, dan di bulan Mei ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita bersyukur banget karena pendidikan di Indonesia semakin hari semakin inovatif. Coba dong komen di bawah gimana pengalaman kampus mereka kalian. Anyway, gue juga mau mengajak teman-teman semua untuk join di ibadah onsite kita. Online is good, but onsite is even better. Tenang aja, gereja kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. So, buat kalian yang bisa datang, jangan lupa untuk registrasi terlebih dahulu melalui link di bawah ini. See you guys di ibadah onsite kita setiap hari Minggu pukul 11 siang di GKPB Fajar Pengharapan lantai 5. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR Code yang ada di layar atau transfer melalui rekening yang ada. Selamat memberi. Yuk, sama-sama siapin hati serta roti dan anggur untuk perjamuan kudus nanti. Let's enjoy the service. Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Berikanku harapan.
di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini pujian dan sembah hanya Engkau, untuk Engkau Bapa. Sama-sama katakan. Bagimu pujian dan segala hormat yang duduk di tata kemuliaan.
your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini, dan sebelumnya kita memohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan dan juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah bersalah terhadap kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak dan membereskan sikap hati kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Pengorbananmu di atas kayu salib membukakan masa depan yang baru bagi setiap kami. Ada pengharapan, ada penghiburan, ada kesempatan yang baru, ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan atas setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur di dalamnya. Mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection. Ya, buat kamu yang baru pertama kali hadir, kami tetap menyambut kalian di dalam komunitas para mahasiswa ini. Dan biasanya kita melakukan ibadah kita secara onsite juga di Jalan Pasir Koja 58 di Kota Bandung. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang komunitas. Dan saya beri judul pembahasan hari ini yaitu Better Together. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu.
Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan lebih daripada itu Bapak, Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau bersama-sama dengan kami dan bahkan bukan cuma itu, tetapi Engkau mengirimkan orang-orang yang tepat dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami boleh dibentuk, kami boleh dikuatkan, dan karena itu berbicaralah Bapa dalam kehidupan kami lewat kesempatan ini, lewat kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebanyakan orang berpikir kalau soal bertumbuh, khususnya dalam iman, adalah urusan pribadinya. Urusan antara saya dengan Tuhan. Tetapi ternyata teman-teman, firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk satu iman yang otentik atau utuh, bukan bicara soal saya, tetapi juga bicara tentang kita atau bicara tentang komunitas. Ya, bicara juga soal relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan Tuhan, dan relasi kita dengan orang di sekitar kita. Itu merupakan bagian yang utuh di mana kita ingin bertumbuh secara otentik di dalam iman kita. Jadi kalau kita ingin bertumbuh lebih kuat, kita nggak pengen mudah depresi, kita pengen pola pikir kita lebih maju, maka kita harus memperhatikan bagaimana kita berelasi. Nah, saya ingin lontarkan satu pertanyaan dulu nih buat teman-teman semua. Kapan krisis pertama terjadi dan dicatat di dalam Alkitab? Coba pikir sebentar dulu. Krisis pertama yang terjadi dan dicatat di dalam Alkitab. Mungkin ada yang langsung berpikir, wah ini pasti soal waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Khususnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Nah, mayoritas orang akan berkata seperti itu. Tetapi kalau kita lebih teliti lagi, krisis yang pertama terjadi justru sebelum Kejadian pasal yang ketiga di dalam firman Tuhan. Lebih tepatnya lagi di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tadi lihat di garis bawahi, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Nah ini yang krisis yang saya utarakan, bahwa untuk pertama kalinya di dalam Alkitab, semenjak di dalam Kejadian pasal yang pertama, kemudian ada proses penciptaan, kemudian tiba-tiba keluar kata dari Tuhan bahwa tidak baik, titik-titik selanjutnya. Dan bahkan sebelumnya kalau kita perhatikan, setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu, selalu dicatat Tuhan melihat itu baik adanya. Baik adanya, dan diulangi lagi, baik adanya. Dari semua narasi penciptaan, diulang dan diulang terus kata-kata bahwa Tuhan melihat itu baik adanya. Sampai dalam penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, lalu kalau kita loncat ke dalam ayat yang ke-31 dari Kejadian pasal yang pertama, kita akan melihat di situ ditulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita bisa lihat di situ ada pola. Tuhan berkata ini baik, hal ini baik, amat baik, bahkan ditutup dalam ayat yang ke-31 tersebut. Jadi kita bisa melihat dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan demi satu hal yang lain, dan kemudian dituliskan baik, itu baik, ini baik, sungguh amat baik. Tetapi ketika sampai dalam Kejadian pasal yang kedua tersebut, tetapi kita lihat bagaimana kisah penciptaan dituliskan lagi, tetapi dalam versi zoom in alias lebih detail, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat Adam yang diciptakan Tuhan terlebih dahulu, dan setelah itu baru Hawa. Sehingga ada masa di mana Adam sendirian di Taman Eden. Nah, ya, sang pria tersebut
sendirian. Walaupun tidak benar-benar sendirian karena pasti ada Allah yang bersama dengan dia juga dan ada berbagai jenis binatang yang ada. Tetapi dalam konteks relasi manusia, konteks teman sesama manusia, maka Adam sendirian. Sehingga di dalam ayat 18 tersebut Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah teman-teman, mungkin supaya bisa tergambarkan sedikit di dalam pemikiran kita. Ini sama kalau kayak guru sekolah kita. Mungkin ada yang punya guru sekolah yang kadang-kala suka kalau lagi ngomong, tiba-tiba naikin intonasi suaranya. Maksudnya supaya kaget gitu sekelas dan jadi bangun gitu. Biasanya kan ada kalau pelajaran matematika kadang-kala guru saya seperti ini. Ya kita akan masuk dalam soal yang ketiga. Gitu. Wah langsung kaget kan sekelas gitu kan ngomongnya ngagetin gitu. Yang rada-rada ngatur langsung kaget langsung on lagi gitu. Nah ini seolah-olah dalam penulisan ini dalam kitab Kejadian seperti kita ingin dikagetkan. Tadinya ditulis bagus, amat bagus. Tetapi di dalam Kejadian pasal 2 tersebut ditulis tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi krisis yang sedang terjadi, masalah yang sedang terjadi adalah ketika manusia sendirian. Ya, sehingga kita perlu memperhatikan kembali lagi tentang kehidupan kita sebenarnya. Tentang yang namanya sendiri dan bagaimana kehendak Tuhan dalam kita untuk berkomunitas. Nah akhirnya Tuhan menganggap ini suatu hal yang serius dan Tuhan bertindak di dalam ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawa oleh dia kepada manusia itu. Dari ayat yang tadi kita baca, kita bisa melihat ada beberapa prinsip. Pasti kita bisa tarik prinsip tersebut dalam urusan hubungan seorang pria dengan wanita untuk membangun kehidupan keluarga. Tetapi juga bisa menjelaskan tentang kebutuhan dasar dari kita, ya kamu dan saya sebagai manusia. Yaitu tidak baik untuk kita manusia sendirian. Loh kenapa Kak kayak begitu? Karena yang pertama prinsip yang kita bisa tarik, kita diciptakan untuk berkomunitas. Kita diciptakan untuk berkomunitas. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mendesain kita dengan kemampuan dan kebutuhan untuk berkomunitas. Itu yang coba untuk disampaikan lewat Kejadian yang tadi sehingga perlu Tuhan mengintervensi. Lewat momen dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan bahkan mungkin saja apa yang terjadi selama 2,5 tahun terakhir ini bisa mengkonfirmasi, bisa membuat kita ngeh, membuat kita jadi sadar betapa kita butuh yang namanya berelasi dengan sehat. Ya, kita kan sebagian besar harus mengalami momen di mana kita harus tinggal di rumah. Bukan cuma 1 hari, 2 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Teman-teman harus terpaksa kuliah dari rumah. Dulu kan pengen libur gitu, kapan ya? Libur dari kuliah, kapan ya? Nggak harus ke kampus. Sekarang justru jadi kangen untuk pergi ke kampus. Ya terpaksa harus kuliah dari rumah. Bahkan untuk bangun relasi, pergi main aja hari ini itu merupakan sesuatu yang sangat rasanya berharga dan melegakan hati kita. Ya. Rasa sendiri yang menyerang kehidupan kita, kita ngalamin tekanan yang kelihatannya biasa tapi sekarang jadi lebih besar. Dan menyadarkan kita betapa kita sangat butuh sebagai manusia untuk berelasi, untuk berkomunitas. Kita pasti merasakan kebutuhan tersebut. Nah, bahkan sebelum masa pandemi pun kita sebenarnya menyadari akan ada sesuatu perkembangan yang baru. Khususnya buat generasi yang sekarang nih, yang akrab banget dengan internet. Buat kita yang akrab banget dengan sosial media, Instagram, TikTok, dan segala macam lainnya gitu. Ya, karena bicara tentang relasi, ada seorang ahli namanya Carey Nieuwhof.
seorang pemimpin gereja dan juga blogger dari Kanada. Dia menuliskan tentang kenyataan yang menggambarkan masalah kita, pergumulan kita dalam hari ini. Bicara tentang relasi dan komunitas. Dia katakan seperti ini. The paradox of our age is that we've never been more connected as a culture. And we've never felt more alone. Dia katakan begini. Suatu paradoks, artinya suatu pertentangan yang terjadi di zaman kita. Yaitu secara budaya kita sangat terhubung lebih daripada zaman-zaman sebelumnya. Tetapi di sisi yang lain kita merasa sangat sendirian. Lonely, alone. Lebih daripada zaman-zaman sebelumnya juga. Ya, semua orang rasanya terhubung satu sama lain. Rasanya dari apa yang terjadi di Amerika bisa kita tahu hari ini di tempat ini. Apa yang menjadi tren di Papua bisa kita ketahui hari ini. Apa yang jadi tren di Rusia bisa kita ketahui hari ini. Ya, tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa saja merasa sendirian banget. Tidak punya orang untuk diajak ngobrol, tidak punya orang untuk bisa dipercaya untuk tukar pikiran. Padahal hanya sejauh telepon doang gitu. Tetapi seringkali kita terjebak dengan rasa lonely tersebut. Walaupun punya banyak hal, walaupun mudah untuk berkomunikasi, tetapi tidak sedikit dari kita kehilangan makna berkomunitas. Kehilangan makna yang namanya berelasi. Nah, ini merupakan gema dari krisis pertama yang dicatat di dalam Alkitab tersebut. Dan terdengar pada kehidupan kita zaman ini. Ketika Adam sendirian, tidak ada manusia lainnya. Sehingga Allah harus menciptakan perempuan dari rusuk Adam. Sehingga bisa kompatibel. Sehingga bisa nyambung untuk membentuk komunitas pertama dari manusia. Teman-teman, kalau itu merupakan satu krisis, satu hal yang harus diselesaikan oleh Allah. Saya yakin berarti kita harusnya taruh perhatian yang lebih besar lagi juga. Untuk kita bisa membereskannya, karena bisa jadi dalam kehidupan kita sedang ada krisis bicara tentang relasi. Walaupun kita sebenarnya mudah untuk terhubung satu sama lain. Nah, balik Kejadian 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kita bisa melihat hal ini di mana manusia diciptakan menurut citra dan gambaran Allah. Dan itu ada di dalam laki-laki dan perempuan yang Tuhan ciptakan. Di mana ini bukan cuma sekedar bicara tentang citra Allah itu hanya ada pada manusia sebagai seorang individu. Tetapi ternyata citra Allah itu pun ada di dalam manusia sebagai satu komunitas. Sehingga penting banget nih kita untuk belajar tentang yang namanya bukan cuma gua, tetapi tentang bersama. Better together. Tetapi bukan cuman Adam dan Hawa yang ada di situ di dalam konteks komunitas yang dimaksudkan. Tetapi sebenarnya di situ juga dilihat sebagai konsep di mana Tuhan hadir di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Sehingga kita bisa melihat hal yang berikutnya yang perlu menjadi perhatian ketika kita tahu bahwa kita diciptakan untuk berkomunitas. Allah seharusnya menjadi pemelihara utama dalam komunitas itu. Allah harus menjadi pemelihara utama di dalam komunitas tersebut. Artinya begini, dalam berkomunitas itu bukan cuma cerita kalau Tuhan bilang komunitas hanya soal kamu dan saya. Tetapi kamu, saya, dan Tuhan. Nah, ini yang jadi ciri dan rancangan Tuhan bicara tentang komunitas. Nah, hal ini menjadi jawaban bagi kita yang merasa nggak butuh komunitas di dalam gereja. Karena kita mungkin ngomong seperti ini, saya punya teman-teman juga banyak, saya nggak usah ke gereja juga, saya punya banyak teman. Ngapain juga? Mungkin ada teman-teman yang pernah kecewa dengan orang gereja, dengan teman di gereja, dan kemudian kita bilang, ngapain juga pusing-pusing dengan orang gereja? Apa itu komunitas? Apa itu cell group? Saya nggak butuh lah. Orang-orang yang munafik, mungkin saja kita beranggapan seperti itu. Kita katakan malah lebih enak dan lebih nyambung dengan teman di luar.
mau buat apapun gak ada yang larang, gak ada yang ngerecokin. Semua boleh, gue diterima tanpa syarat. Gue punya klub sepeda, gue punya geng motor, gue punya geng mobil, saya punya teman bisnis. Ya di luar saja lebih enak. Teman-teman, komunitas yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah komunitas di mana Tuhan hadir dan Tuhan menjadi pemelihara utama dalam komunitas tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari komunitas itu adalah mengaplikasikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Dengan kata lain, kalau kita ada lagi kumpul, kamu dan saya kumpul, kita bukan cuma sekedar bahas soal bisnis. Kita bukan cuma bicara soal hobi kita, tetapi yang Tuhan inginkan sebenarnya di dalam komunitas yang Tuhan ingin bangun dari awal, yang dia inisiasi lewat kehidupan Adam dan Hawa, yaitu di mana nilai-nilai kerajaan Allah dibangun. Tujuan komunitas itu adalah nilai kerajaan Allah itu diterjemahkan, dipraktekkan bareng-bareng lewat komunitas dan orang-orang yang ada di dalam situ. Sehingga kita perlu berpikir, kita boleh punya teman di luar sana, kita boleh punya teman untuk satu hobi, it's okay. Dan Tuhan ingin kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Tetapi yang perlu kita perhatikan, apakah kita benar-benar punya komunitas di mana kita punya teman dan teman tahu tentang kita dan kita sama-sama mempraktekkan kebenaran kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan konsep komunitas di mana Adam dan Hawa dan Tuhan inisiasi komunitas tersebut. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita dan yang perlu kita pikirkan. Pertanyaan saya hari ini, apakah kamu dan saya sedang ada di dalam komunitas sebagaimana yang Allah maksudkan? Komunitas di mana Allah hadir dan kemudian di mana nilai-nilai kerajaan Allah berusaha untuk dipraktekkan di dalam komunitas tersebut. Karena itu penting dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, tetapi apa yang terjadi dengan komunitas yang Tuhan inisiasi ini? Ternyata bagian yang kedua yang kita dapati, dosa merusak relasi manusia. Ya, dosa merusak cara kita berelasi, yang pertama dengan Tuhan, kedua dengan diri kita, dan kemudian dengan orang lain alias komunitas. Komunitas yang tadinya Tuhan rancangkan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak malu. Nah, di awalnya kita bisa melihat bagaimana relasi Adam dan Hawa itu otentik, asli. Tidak ada yang disembunyikan. Itu makna dari kisah di mana mereka dikatakan telanjang dan tetapi mereka tidak merasa malu. Dan ketika dosa masuk di dalam kehidupan mereka, semua itu otentisitas dalam relasi, keterbukaan di dalam relasi, rasa percaya di dalam berelasi, itu rusak. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kita lihat ada perubahan yang terjadi ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia. Komunitas manusia yang tadinya oke, yang bisa dinikmati, yang transparan, yang penuh dengan rasa percaya, tetapi kemudian akhirnya mereka lihat, something wrong, ada yang salah dengan kamu, ada yang salah dengan saya. Sehingga rasa percaya, otentisitas kita digantikan dengan rasa bersalah dan rasa malu. Sehingga digambarkan di situ manusia mulai melindungi diri dan mulai menutup dirinya. Dan dilambangkan dengan menyematkan daun pohon ara pada tubuh. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita mulai menutup diri kita.
kita mulai nggak pede dengan diri kita. Kita mulai ngerasa ada sesuatu yang salah nih. Dan kemudian begitu mudahnya juga kita melihat kekurangan orang lain ketika kita berelasi dengan dia. Dengan teman sekelas kita, dengan teman kampus kita, dengan teman sel grup kita. Dan akhirnya manusia menutup diri satu sama lain. Dan bahkan bukan cuma itu. Ketika Tuhan datang untuk mencari manusia, manusia bersembunyi dari Tuhan. Bukankah itu yang sedang kita alami dalam hari-hari ini? Tidak sedikit saya dengar orang kalau diajak doa, aduh jangan doa. Kenapa? Aduh bosen, saya nggak bisa, aduh saya sulit. Padahal diajak untuk ketemu Tuhan loh. Bukankah Tuhan yang akan selalu senantiasa bersikap untuk mau menolong kita? Bukankah Tuhan yang selalu mau mendengar doa kita? Tapi kita justru menjauh dari Tuhan. Ya, hal ini kita perlu cermati teman-teman dengan kehidupan pribadi kita. Sehingga di dalam kehidupan ini, kita seringkali sadar, saya harus berelasi. Oh, saya harus membangun relasi yang baik dengan orang-orang. Tetapi pada satu sisi yang lain, kita mulai ngerasa ada sesuatu yang salah dengan saya. Dan kemudian kemampuan kita untuk berelasi, keinginan kita untuk berelasi, akhirnya mulai terdistorsi karena dosa kita. Kenapa? Pada satu sisi akhirnya kita mulai pengen, saya mesti bangun komunitas nih. Gue mesti datang ke gereja. Gue mesti kenal orang yang sesama orang percaya nih. Gue pengen banget untuk bisa diterima. Tetapi kita mendapati di saat yang bersamaan, kita juga menjauh dari orang-orang. Ketika kesalahan kita mulai terlihat. Ketika kekurangan kita mulai terlihat. Kita menjauh dari orang lain. Kita tahu teorinya. Saya mesti membangun relasi sama orang lain. Gue mesti dekat nih sama dia. Karena gue bisa growing. Gue mestinya punya tanggung jawab nih di dalam komunitas ini. Supaya gue bisa bertumbuh. Tetapi ketika kesalahan kita terlihat. Ketika kekurangan kita terlihat. Apalagi ketika kita ditegur. Rasa ingin melarikan diri. Rasa untuk bersembunyi dari komunitas yang ada. Itu sedemikian besarnya di dalam kehidupan kita. Teman-teman. Ini realita ketika dosa masuk di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya yaitu ketika kita coba untuk berelasi dengan komunitas orang yang percaya, kadang-kadang kita akan menemukan di mana kamu dan saya bisa jadi tanpa sadar kita menyakiti mereka atau mereka menyakiti kita pula. Kadang-kadang salah paham. Sementara ekspektasi kita kalau saya berkomunitas dengan orang percaya, dengan orang di gereja, saya tidak akan tersakiti sama sekali. Karena mereka sama-sama orang yang peduli dan percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan, kita harus menyadari bahwa dosa masuk di dalam kehidupan manusia dan membuat relasi kita berantakan. Sehingga kita harus sadar tentang konsekuensi tersebut. Bukan cuma orang lain yang bisa menyakiti kita, tetapi bisa jadi kita pun menyakiti orang lain. Tetapi di tengah-tengah semua kekurangan tersebut, bukan berarti kita menyerah dalam berkomunitas. Kenapa? Karena tadi dalam alasan yang pertama kita belajar bahwa untuk berkomunitas itu merupakan kebutuhan dan Tuhan mendesain kita untuk berkomunitas. Jadi kalau kamu merasakan seperti ini, bahwa kamu membutuhkan komunitas, coba tuliskan sebentar. Saya pengen tahu nih, saya butuh komunitas. Ya, tuliskan hal tersebut. Saya butuh komunitas. Saya pengen tahu nih, seberapa besar kebutuhan kita dan kita merasakan kebutuhan kita akan komunitas. Ya, teman-teman, thank you untuk kejujuran kalian. Bahkan di dalam berkomunitas, di dalam gereja ataupun kelompok sel yang ada, perlu perjuangan untuk membangun komunitas tersebut. Di mana kita bisa mengasihi, care. Loh, kenapa Kak? Ya tadi, karena dosa yang masuk dalam kehidupan kita sehingga perlu usaha ekstra, perlu pemulihan di dalam cara kita berelasi. Bahkan kadang-kadang kita harus berkorban untuk menerima satu sama lain, kerja keras untuk membangun komunitas, untuk membangun komunikasi, membangun pertemuan satu sama lain. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, apakah bagi kamu dan saya komunitas itu perlu diperjuangkan atau tidak? Apakah relasi di dalam komunitas perlu dibangun dan diperjuangkan atau tidak?
Kalau kamu tanya jawaban firman Tuhan, ya pasti penting banget. Sangat penting bagi Tuhan untuk memperjuangkan komunitas. Karena kita memang diciptakan oleh Tuhan untuk berkomunitas. Sama seperti seekor ikan diciptakan untuk berenang, semestinya kita pun diciptakan untuk membangun relasi di dalam komunitas. Karena kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut, kalau kita tidak membangun hal tersebut, maka sekali lagi akan ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita. Seperti ikan yang ditarik keluar dari air. Sulit untuk menjalani kehidupannya. Nah, demikian teman-teman. Kalaupun sekarang sepertinya rasanya bergeser, kalaupun kondisi kita rasanya, sulit, saya sudah ngecewain banyak orang. Saya dikecewakan oleh orang percaya di dalam gereja, Kak. Saya sulit lah untuk percaya pemimpin saya mengecewakan saya. Sudahlah, saya nggak mau yang namanya komunitas-komunitasan. Bosen, dulu juga gitu, udah 3 tahun nggak ngefek apa-apa. Seringkali kita berkata seperti itu, tetapi perhatikan baik-baik poin yang ketiga. Tuhan sangat berkomitmen dengan pemulihan relasi. Tuhan sangat berkomitmen dengan pemulihan relasi. Kalau kita asal dalam berkomunitas, kalau kita bahkan cuek dengan berkomunitas, tetapi Tuhan gak pernah cuek dengan komunitas. Bahkan di dalam, kalau kita perhatikan dalam pasal penutup, di dalam Alkitab, lebih khususnya lagi di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita bisa lihat, kita bisa tangkap tujuan dari Allah bicara tentang komunitas. Dia katakan begini, ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bukan jauh loh. Dikatakan, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita dapat sedikit gambaran di mana bahkan pada akhirnya nanti komunitas di mana Allah hadir itu terwujudkan. Komunitas yang sempurna, komunitas yang gak terdistorsi oleh karena dosa seperti yang kita sedang alami dalam hari-hari ini. Komunitas yang gak sempurna ini, tetapi itu akan jadi komunitas yang sempurna. Mungkin kamu pernah ngalamin masalah dalam relasi dalam keluarga, komunitas di dalam persahabatan kamu, atau bahkan di lewat cell group yang ada. Tetapi teman-teman, perhatikan baik-baik. Dari pasal pembuka dan sampai pada pasal terakhir penutup Alkitab, dan bahkan sepanjang isi dari Alkitab, kita bisa lihat tentang komunitas orang percaya yang saling mengasihi. Tuhan selalu mention itu. Tuhan selalu pikirkan hal tersebut. Tuhan bahkan bekerja lewat hal tersebut. Komunitas. Sehingga ini menunjukkan komitmen Tuhan untuk pemulihan di dalam relasi kita, khususnya di dalam komunitas. Sehingga kalau Tuhan sedemikian komitmennya, semestinya kita lebih komitmen lagi dong untuk bangun ulang komunitas kita. Semestinya kita harusnya lebih komitmen lagi dan berusaha lagi untuk membangun relasi kita satu sama lain. Dan bukan cuma dalam bentuk tulisan, tetapi Tuhan turun ke atas dunia, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Sehingga dia menjadi korban pendamaian yang sempurna. Lewat pengorbanan Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Ya, relasi kita, relasi kamu dan saya dengan Tuhan dipulihkan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga itu menunjukkan Tuhan bukan cuma pakai wacana, bukan cuma ngomong, tetapi dia bertindak untuk memulihkan relasi, untuk memulihkan komunitas antara kamu dan saya dan dengan dia. Yohanes 3 ayat yang ke-16 katakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dan lewat pemulihan relasi kita dengan Tuhan menjadi dasar untuk kita mulai bangun ulang pemulihan antara relasi kita dengan sesama kita. Coba pikir sebentar teman-teman. Sepanjang pandemi ini, relasi kita banyak terganggu. Orang yang tadinya dekat, jadi agak kurang dekat. Mentor, kok relasi kita dengan orang di gereja yang tadinya dekat, bisa jadi tidak dekat. Ada banyak perubahan yang terjadi, sehingga saya mengajak kita untuk serius dan berpikir ulang lagi tentang relasi yang kita bangun. Kita perlu berpikir ulang komunitas yang tadinya dekat. Semua saling tolong satu sama lain. Tetapi bisa jadi komunitas yang ada renggang karena dampak dari pandemi ini. Sehingga kita perlu serius juga untuk berpikir dan menjalaninya dan membangun kembali tentang komunitas ini. Bukan udahlah, ya sudahlah kalau memang begini keadaannya ya sudahlah pergi aja. Sudahlah kalau memang kurang ya sudahlah ngapain juga toh masih banyak teman yang lain. Tetapi saya mau katakan Allah sangat serius dan sangat berkomitmen untuk membangun komunitas. Allah sangat serius untuk memulihkan relasi kita sesama kita dan bahkan juga kita dengan Tuhan. Sehingga yang menjadi pemikiran dan perenungan kita hari ini, apakah kamu dan saya serius untuk membangun kembali komunitas kita? Bukan cuma sekedar relasi bisnis yang perlu dibangun. Bukan cuma relasi di dalam kampus dan himpunan yang perlu dibangun. Tetapi relasi di dalam komunitas rohani perlu kita bangun kembali. Ya, karena it is better together. Sehingga praktisnya, yang pertama, kalau kamu belum pernah tergabung di dalam komunitas cell group yang ada, saya mau nantang kamu untuk ayo ambil komitmen untuk belajar kembali membangun relasi. Walaupun relasi itu tidak sempurna, ingat tadi relasi manusia rusak karena dosa yang masuk dalam kehidupan manusia. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus sudah membayar harganya untuk itu, untuk memulihkan relasi kita juga. Jadi ada kesempatan yang baru untuk membangun relasi yang sejati, komunitas orang percaya. Dan yang kedua, kalaupun teman-teman sudah ada di dalam kelompok kecil, tetapi relasi kita mundur semenjak pandemi yang ada. Kita nggak terlalu dekat lagi, kita tidak terbuka seperti dulu. Dan kemudian kita berpikir, ngapain juga, bentar lagi mau lulus. Saya mau katakan begini, kenapa kita nggak membangun kembali? Ingat, komunitas di mana kita membangun relasi dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, itu bicara juga tempat di mana ada kehadiran Allah di dalamnya. Dan prinsip-prinsip Allah itu bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemajuan kita, pertumbuhan rohani kita, iman kita pun akan sangat terkait dengan komunitas rohani di mana kita berada. Ayo, take it seriously. Lakukan bersama-sama, bangun kembali, setidak-tidaknya hadir dan membangun kembali dengan keterbukaan, dengan komunikasi. Dan saya percaya ini waktunya di mana kita membangun dan menjadi komunitas yang menggembalakan para mahasiswa dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Dan bahkan Engkau menunjukkan betapa Engkau peduli dengan relasi kami, dengan komunitas di mana kami berada. Karena Tuhan bekerja membentuk kehidupan kami lewat orang-orang di sekitar kami juga Tuhan. Karena itu kami berdoa Bapak, tolong setiap kami untuk menemukan tempat yang tepat di mana kami bisa tertanam. Kalau kami selama ini sendirian, kalau kami selama ini merasakan pengalaman yang pahit dengan berelasi dengan orang lain. Tapi hari ini kami mau katakan Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan atas orang-orang tersebut. Hari ini kami berdoa Bapak, tolong kami untuk menemukan rekan-rekan rohani, teman-teman rohani, saudara-saudara rohani yang bisa saling menopang kehidupan kami satu sama lain. Tetapi hari ini juga Tuhan, kalau Tuhan menunjukkan teladan, Tuhan turun ke atas bumi menjadi sama seperti manusia. Engkau menunjukkan betapa Engkau peduli lewat praktek sehari-hari. Hari ini kami katakan kami mau praktek juga Tuhan. Kami mau tergabung di dalam kelompok sel yang ada. Kami mau belajar untuk hadir di dalam kelompok sel yang ada. Kami mau terbuka di tengah-tengah kehidupan kelompok sel grup yang ada Bapak. Sehingga kami bisa membangun komunitas yang otentik di dalam Allah. Hari ini hamba mau memberkati setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Pertumbuhan, terobosan rohani,
di dalam relasi mereka itu boleh terjadi Tuhan. Dan saat ini aku melepaskan berkat juga Bapa, berkat secara rohani, berkat juga secara jasmani, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati mereka secara keuangan sehingga apapun yang mereka butuhkan boleh tercukupkan Tuhan. Dan juga lebih daripada itu berkat damai sejahtera yang daripada Kristus itu menyertai kehidupan mereka. Kemanapun mereka melangkah, mereka membawa pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang ingin tergabung di dalam kelompok sel ataupun kamu juga ingin didoakan secara pribadi, masukkan datamu di dalam kolom QR code yang ada di bawah ini dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi teman-teman dan juga mendoakan teman-teman dan juga mengajak teman-teman untuk tergabung dalam kelompok sel yang bertemu secara online. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.